Bab 30. Lompat. Kurang dari beberapa saat setelah warrior yang dan wanita berbaju putih pergi, dua pemuda dengan tengkorak di dada kiri mereka muncul di bawah pohon besar. Salah satu pria muda yang lebih tinggi memejamkan mata sedikit dan mengisap dengan ringan. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata, "Ada bau orang di sini." Perisu dan pria yang melarikan diri bersamanya pasti pernah ke sini. Mendengar ini, pria pendek di belakangnya menunjukkan cahaya cabul di matanya dan berkata, "George, aku mendengar bahwa Perisu sangat cantik, dan sekarang dia disegel darah hitam, artinya dia tidak memiliki kekuatan sama sekali." George mengerutkan kening dan berkata, "Si hitam, singkirkan pikiran jahatmu. Bahkan jika master tingkat itu disegel, pasti ada cara lain untuk menyelamatkan nyawa. Dan perintah yang kita terima adalah membunuhnya segera setelah melihatnya. Jika ada yang salah dengan kita, apakah kamu tidak takut dengan aturan sekte?" Mendengar aturan sekte, ekspresi pria bernama si hitam berubah. Dia menyeringai dan berkata, "Aku baru saja membuat lelucon. Pergi, ayo lanjutkan berburu." George mendengus dingin, lalu menyapu ke arah pelarian warrior yang di pegunungan puluhan ribu yang luas. Selain dikejar oleh seseorang di belakangnya, ada monster hitam yang tak terhitung jumlahnya. Terutama lebih jauh ke depan, monster hitam yang lebih menakutkan. Jika bukan karena jiwa yang kuat dari wanita berbaju putih, mereka berdua khawatirnya sudah digerogoti monster hitam hingga tulang pun tak tersisa. Di sebuah gua tersembunyi, warrior yang meletakkan wanita itu, dan kemudian mengeluarkan bahan pembuat jimat yang diberikan Bona kepadanya. Dengan mengabaikan wanita itu, dia langsung membuat jimat transmisi suara. Warrior yang tahu bahwa jika terus berlari tanpa tujuan seperti itu, tanpa perlu orang lain mengejar dan membunuhnya, monster hitam pun bisa membunuh mereka. Sekarang dia hanya bisa membuat jimat transmisi suara terlebih dahulu, dan kemudian minta wanita itu memanggil bantuan. Jika tidak, keduanya akan mati. Melihat warrior yang memegang pena rune dan menggambar di atas kertas kosong, mata wanita berbaju putih berbinar, berjalan perlahan di depan warrior yang, dan melihat energi hitam yang memutar seperti garis-garis di atas kertas. Wanita itu terkejut, tanpa sadar bertanya, "Apakah kamu Master Rune?" Mendengar kata-kata wanita berbaju putih, warrior yang miring tangannya dan garisnya menjadi bengkok, kemudian garis pada seluruh jimat terpelintir menjadi bola dan rusak. Menatap wanita itu, warrior yang berkata dalam suasana hati yang buruk, "Apakah kamu tidak tahu bahwa membuat jimat itu tidak boleh diganggu?" Setelah berbicara, dia mengeluarkan kertas jimat kosong dan mulai menggambar lagi. Mendengar kata-kata warrior yang mirip menyalahkan, wanita itu tidak marah. Sebaliknya, minatnya menjadi lebih kuat. Mata yang bagaikan air musim gugur menatap kertas jimat kosong, tidak banyak kesempatan untuk menonton pembuatan jimat begitu dekat. Warrior yang dengan hati-hati memegang pena rune dan terus menggambar di atas kertas, tidak berani mengeluarkan aura, tetapi tidak peduli seberapa hati-hati dia, rune keduanya gagal. Dia tidak pernah membuat jimat transmisi suara, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia merasa sedikit gugup, dan hatinya hampir tidak bisa tenang ketika dia berpikir bahwa ada banyak master alam bawaan di luar sedang mengejarnya. Melihat jimat itu gagal, wanita berbaju putih sedikit kecewa, tetapi menghilang dalam sekejap. Dia memandang warrior yang dan berkata, "Kamu harus menenangkan hatimu, jika tidak, kamu tidak akan dapat membuat jimat transmisi suara. Jangan terlalu terburu-buru karena orang-orang alam bawaan yang mengejar kita di luar sepertinya mengejar kita ke arah yang salah dan mengejar ke arah lain." Mendengar kata-kata wanita itu, hati warrior yang mengendur, lalu mengangguk.
Setelah beberapa saat, ketika dia merasa tenang di hatinya, dia memegang pena dan perlahan mendarat di kertas jimat kosong. Sekitar setengah jam kemudian, warrior yang menutup penanya, dan segera terduduk di tanah, terengah-engah, dan berkata, jimat ini benar-benar tidak mudah untuk digambar. Untungnya, itu berhasil. Melihat pola aneh dan hidup pada jimat, kilasan kegembiraan terpancar di mata wanita berbaju putih. Setelah melihat kualitas jimat, mata wanita tanpa malu-malu terkejut, ternyata jimat kelas atas. Meskipun dia bukan master rune, dia juga tahu apa yang diwakili oleh jimat kelas atas. Apakah pemuda di depanku ini master rune bumi? Wanita berbaju putih menggelengkan kepalanya, tidak lagi memikirkan masalah ini, mengambil jimat ini dari atas batu dan melemparkannya ke atas. Setelah melihat jimat transmisi suara menghilang di udara, dia menoleh untuk melihat warrior yang, dan berkata, lari cepat, kalau tidak, sudah terlambat. Apa? Warrior yang bingung. Ada 2 master peringkat alam bawaan kurang dari 10 mil jauhnya dari sini, dan mereka sedang datang ke sini dengan kecepatan tinggi. Bukankah katamu mereka lari ke tempat lain? Aku berbohong padamu. Warrior yang terdiam, tidak membuang waktu, mengendong wanita itu dan bergegas keluar dari lubang, lalu berlari ke arah lembah penghancur jiwa. Berapa lama Master Sekte Pedang akan tiba? Warrior yang bertanya dengan suara berat. Sekitar 1 jam. Mendengar ini, warrior yang menghela napas lega. Untungnya, selama 1 jam, dia seharusnya masih bisa bertahan, tetapi kalimat berikutnya wanita itu membuat napas leganya hilang lagi. Dia hanya mendengar wanita itu berkata, ada seorang alam spiritual yang kuat bergegas ke sisi ini, kekuatannya tidak lemah dari Bloody Hand itu. Hati warrior yang dingin untuk sementara waktu, tidak lemah dari Bloody Hand. Konsep macam apa itu? Artinya jika orang ingin membunuhnya, dia hanya perlu mengetuk dengan jari. Bagaimana ini? Tidak mungkin menang bertarung, menyerahkah? Apakah jika dia menginginkannya, orang lain akan bersedia? Hanya ada satu cara yang tersisa, dan itu adalah lari dengan putus asa. Pergi ke nadi lembah penghancur jiwa di gunung penghancur jiwa. Wanita itu berkata dengan sungguh-sungguh. Warrior yang tidak ragu-ragu, dan segera meluncur dengan kecepatan penuh, menyerbu ke arah denyut nadi gunung penghancur jiwa. Ini adalah pegunungan yang sangat curam. Pegunungan ini tidak tinggi, tetapi sangat panjang dan lebar, membentang ribuan mil, seperti tubuh naga yang sedang tidur. Pegunungan ini dinamakan nadi gunung penghancur jiwa. Memasuki pegunungan ini sama dengan memasuki pegunungan puluhan ribu dalam arti yang sebenarnya, bisa dikatakan ini merupakan pembatas pegunungan puluhan ribu. Namun, sangat mustahil untuk melewati pegunungan ini tanpa mencapai alam bawaan. Karena di pegunungan ini, ada banyak monster hitam alam bawaan. Justru karena monster hitam alam bawaan ini, master di bawah alam bawaan hanya bisa berburu binatang dan rumput spiritual di tepi pegunungan puluhan ribu, dan tidak berani melangkah ke pusat pegunungan puluhan ribu. Tentu saja, bahkan tanpa monster hitam alam bawaan ini, manusia yang tidak mencapai alam bawaan juga tidak akan berani masuk jauh ke pegunungan puluhan ribu. Jangan katakan pegunungan puluhan ribu adalah dunia monster hitam, hanya kondisi gunung tinggi dan hutan lebatnya saja, banyak manusia setelah masuk pun khawatir bahkan tidak dapat menemukannya di mana arah utara. Tentu saja yang sesungguhnya menghentikan umat manusia hingga tidak berani melangkah ke pusat pegunungan puluhan ribu adalah karena nama gunung ini, penghancur jiwa. Di tepi urat gunung penghancur jiwa terdapat jurang yang disebut lembah penghancur jiwa. Kedua sisi lembah penghancur jiwa terpisah lebar ratusan meter dan panjang ribuan meter,
sisi-sisinya licin, curam, dan sangat terjal. Di bawah tebing ini adalah lembah penghancur jiwa, yang kedalamannya tidak berdasar, dan telah diselimuti kabut merah gelap selama bertahun-tahun. Di bawah lembah penghancur jiwa ini dikabarkan ada ratusan ribu tulang manusia, dan manusia-manusia ini semua adalah master manusia yang telah melangkah ke urat gunung penghancur jiwa. Singkatnya, monster hitam tidak menyambut manusia untuk masuk ke urat gunung penghancur jiwa secara pribadi. Warrior yang datang ke lembah penghancur jiwa dengan wanita di punggungnya. Tepat ketika dia hendak menyusup ke arah kedalaman urat gunung penghancur jiwa, wanita itu menghentikannya dan berkata, "Jangan masuk. Ada monster hitam alam pemenang di sisi yang berlawanan. Begitu kamu masuk, itu akan mencabik-cabikmu." Monster hitam alam pemenang, warrior yang bergulir jakunnya, monster hitam alam pemenang setara dengan manusia alam bawaan. Tapi kekuatan itu pasti lebih kuat dari manusia, karena pertahanan dan kekuatan fisik monster hitam terlalu kuat. Apa yang harus dilakukan sekarang? Warrior yang bertanya. Karena wanita itu memintanya untuk datang ke sini, pasti ada cara untuk menyelamatkan hidupnya. Wanita menunjuk lembah penghancur jiwa dengan tangan kosong, dan berkata, "Lompat ke bawah." Lompat ke bawah. Warrior yang mengira dia salah dengar. Wanita itu mengangguk dan berkata, "Jurang ini memiliki kekuatan misterius. Siapapun yang masuk ke dasar akan disegel kultivasinya. Hanya ketika kita turun, kita akan memiliki secercah harapan." Warrior yang melirik ke arah jurang, jurang itu tidak terlihat, dan dipenuhi dengan kabut merah. Dan sekilas, dia tahu bahwa tidak akan pernah ada tempat yang bagus di bawah sana. Benar-benar ingin melompat. Tenggorokan warrior yang bergulir, bukan karena takut, tetapi lembah penghancur jiwa benar-benar menakutkan. "Haha. Perisu, kamu tidak punya tempat untuk kabur." Pada saat ini, bintik hitam menyapu dari cakrawala. Kecepatan bintik hitam itu sangat cepat. Ketika warrior yang menutup matanya dan membuka matanya, dia menemukan bahwa bintik hitam itu menjadi seukuran kepalan tangan. Ketika dia menutup matanya dan membuka matanya, dia menemukan bahwa bintik hitam itu sudah seukuran kepala. Tidak berani memejamkan mata dan membuka mata lagi, warrior yang tidak ragu-ragu, menarik wanita di punggungnya, menarik napas dalam-dalam, dan melompat ke arah lembah penghancur jiwa. Seperti yang dikatakan wanita itu, bertahan di atas benar-benar mati, dan jika melompat turun, masih memiliki sedikit kesempatan, kalau begitu lompat saja. Saat warrior yang melompat dari lembah penghancur jiwa, pria bertato botak mendarat di tempat warrior yang berdiri sebelumnya, menyaksikan warrior yang dan wanita berbaju putih menghilang ke dalam kabut. Wajah pria botak itu sangat muram, ragu-ragu setelah beberapa lama, akhirnya dia tidak mengejar. Di bawah ini terlalu aneh, dan dia tidak berani turun dengan gegabah. Dengan mengayunkan tangan kanannya, jimat transmisi suara terbang ke langit, dan pria bertato botak berkata dengan sungguh-sungguh, keduanya jatuh ke lembah penghancur jiwa. "Hentikan pencarian, rencana untuk sementara dihentikan, semua orang segera bersembunyi, yang bantah akan ditindak sesuai aturan sekte." Bersambung.